Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang pria mengalami hal mengerikan setelah jasadnya dikubur 30 menit. Ada api menjalar dan ketika kuburan itu dibongkar, jenazahnya hangus terbakar. Diceritakan oleh seorang ustaz, jika siksa kubur akan sangat pedih bagi orang-orang yang tidak menyiapkan kematian dengan baik. Begini kisahnya yang dilansir dari Kisah Hikmah. Saat itu, pria itu baru saja menikah dengan istrinya yang sangat cantik. Kehidupan keduanya bikin tetangga iri dengan keharmonisan mereka. Namun sayang, pria itu tidak berumur panjang saat begitu menikmati kehidupan bersama istrinya yang cantik. Ia meninggal dunia. Saat pria itu meninggal, baru saja tetangga melangkahkan kaki di pintu masuk. Tercium bau yang tidak enak. Walau sebenarnya ruangannya telah disemprot aroma, tetapi di tiap-tiap pojokan ditempatkan kamper untuk kurangi bau tidak enak itu. Walau demikian, bau itu tetap, dan pelayat yang datang serta-merta tutup hidung supaya tidak tercium bau tidak enak itu. Orang-orang yang memandikan jenazah juga sangat terpaksa memakai masker supaya tak tercium bau tidak enak itu. Anehnya, air kotor serta bau yang keluar dari perut si mayat tidak ingin jadi kering. Sesudah usai disolatkan, jenazahnya dibawa ke tanah pemakaman dengan memakai mobil ambulan. Sesampai di pemakaman, liang kubur juga sudah dibuat persiapan. Sesudah prosesi pemakaman usai, tidak beberapa lama rombongan siap kembali pada mobil. Tiba-tiba datanglah sebagian lelaki yang tergesa-gesa yang mengatakan jika jenazah pria itu tidak boleh dikubur di sana lantaran tanah tersebut sudah dibayar. Tanah ini telah jadi kapling pemakaman keluarga orang lain. Tetangga yang bingung akhirnya menuruti dan menggali kembali kuburan pria tersebut. Baru 30 menit di dalam kubur, jenazah pria itu malah bikin warga panik dan merinding. Kebanyakan orang tercengang lihat jenazah itu. Bagaimana tidak? Kain kafan putih yang membalutnya beralih menjadi abu-abu. Kalau bila pergantian warna itu dikarenakan oleh tanah makam yang berlumpur, pasti warnanya coklat kemerahan, bukanlah abu-abu. Hal semacam ini pasti bikin tanda bertanya besar di hati beberapa pengantar jenazah. Saat mayat itu hendak diangkat, orang-orang yang mengangkatnya keheranan, lantaran ukuran jenazah itu jadi lebih pendek dari awal mulanya. Akibatnya sisi ujung kain kafan itu jadi terlihat lebih panjang dari yang semestinya. Ustadz tersebut sampai heran, apa yang terjadi dengan jenazah pria yang dikenal baik tersebut. Apalagi ketika kain kafan dibuka karena harus dirapikan sebelum dipindahkan. Mereka syok bukan main. Bagaimana tidak begitu? Mayat pria yang baru dikubur sekitaran 30 menit itu sudah beralih jadi hitam, serta gosong seperti hangus terbakar. Kakinya tertekuk ke dada, demikian halnya tangannya juga tertekuk. Layak saja bila mayatnya seperti lebih pendek. Lihat keadaan jenazah yang mengerikan seperti itu, jadi mereka selekasnya membungkus kembali dengan kain kafan yang tadi. Sesaat sebagian orang mulai menggali lubang kubur baru yang letaknya di tepi areal pemakaman dekat pagar batas. Sesudah penguburan usai, satu persatu orang-orang mulai meninggalkan makam itu. Ustadz yang begitu takut akhirnya mendapat cerita warga.
jika jenazah pria yang dikenal baik itu dulunya sempat tinggal bersama dengan ibunya saat awal-awal menikah. Awalnya mereka begitu harmonis dan membuat banyak tetangga iri. Namun sayangnya, kecantikan istrinya itu malah membuatnya celaka. Istrinya banyak mengeluh dan meminta ibu mertuanya juga bekerja, membantu pekerjaan rumah. Bahkan istrinya seringkali terdengar tetangga meneriaki ibunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga akhirnya suatu malam saat hujan lebat, tetangga melihat ibu tersebut keluar rumah tanpa payung dan menjinjing tas. Ia menangis, dan saat itu ia berteriak mengutuk anaknya yang telah durhaka dan mengusirnya. Padahal ia hanya minta sampai pagi untuk menginap dan pagi hari baru akan keluar dari rumah untuk mencari tempat tinggal lain. Tapi sayang, anaknya yang begitu buta tak sedikit pun kasihan dan keras hati mengusir ibunya. Saat itu ibunya terpaksa jalan kaki menuju tempat tinggal anaknya yang lain. Mulai sejak kepergian ibunya, kehidupan rumah tangga pria itu bukannya jadi tambah serasi. Bahkan juga terakhir dia jatuh sakit 9 bulan. Awalnya cuma gatal-gatal umum, lalu lama-kelamaan terlihat memerah di sekitaran perutnya. Sebagian dokter serta paranormal sudah ia datangi, tetapi penyembuhannya yang ia lakoni sia-sia saja. Tidak ada akhirnya. Bahkan juga harta yang ia punya mulai habis untuk menyembuhkan penyakit itu. Tubuh mulai mengurus, mau jalan juga telah mulai tidak mampu. Pada akhirnya ia berbaring lemah sepanjang saat diranjangnya. Dari perutnya keluar cairan yang begitu bau. Belakang tubuhnya mulai lecet-lecet disebabkan lama berbaring kaku di ranjang. Hingga akhirnya ia meninggal tanpa mendapatkan maaf dari ibunya, hingga jasadnya begitu mengerikan. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan sampai ibu atau orang tua kita meneteskan air mata karena kelakuan anaknya. Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati karena tingkah laku sang anak. Ibnu Umar menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.